Hai, apa kabar hari ini? Saya doakan dalam keadaan baik. Terima kasih support teman-teman untuk channel Maspur Project. Di video kali ini, saya akan menceritakan episode 3 terakhir drama Korea My Help You. Yuk lanjut ke alur ceritanya. Di ruang persemayaman, setelah tahu dirinya telah meninggal, Yongchul mencurahkan unek-uneknya. Dongju bertanya, "Apa kau ingat kecelakaan waktu itu? Anak yang tertabrak meninggal." Yongchul menjawab, "Aku minta maaf dan sangat menyesal untuk anak itu. Saat itu aku sedang mengemudi dalam keadaan mabuk, dan menabraknya." "Kau bohong," ucap Dongju, "jika kau membunuhnya, seharusnya aku tidak bisa melihatmu. Malam itu apa yang sebenarnya terjadi? Ini benar-benar kesempatan terakhirmu. Tidak ada waktu untuk memperbaikinya. Tolong katakan sejujurnya." Yongchul tidak menceritakan kebenarannya, tetap dengan pendiriannya, "Akulah pelakunya, aku yang menabraknya." Di ruang duka, Dongju melihat Haiyan, wajah Haiyan yang mencurigakan. Dongju semakin mencurigainya. Episode ini, Haiyan sangat amat mencurigakan. Dongju bertemu dengan Kim. Dongju belum memberitahu akan kecurigaannya terhadap kecelakaan adiknya. Saat itu Dongju hanya memberitahu Kim, bertemu dengan almarhum. Yongchul ingin meminta maaf, bahkan setelah mati, dia bersedia menebus perbuatannya. "Aku ingin mendengar kata-kata itu, agar Junho beristirahat dengan tenang," ucap Kim. Dongju bertanya, "Apa kau sudah memeriksa rekaman kamera CCTV itu?" "Belum," jawab Kim. Dari kejauhan Haiyan melihat mereka. Flashback ke reka kecelakaan. Malam itu hujan. Setelah selesai minum, di dalam mobil Yongchul mendapat pesan dari Miyong yang isinya, "Bisakah kau mengirimkan pendaftaran truk?" Dan Yongchul membalas pesan itu. Haiyan yang mengemudi mobil. Lalu mereka pergi meninggalkan tempat itu. Di jalan, kakaknya yang mabuk bilang, "Hai berdebah, kau pasti tidak tahu sebesar apa kesalahanmu. Kau yang membuatku begini." "Sudah cukup," ucap Haiyan. "Berapa lama kau akan terus melakukan ini? Tidak cukup 20 tahun menyalahkanku. Hentikan semua ini." Karena Haiyan tidak fokus ke jalan, akhirnya kecelakaan itu terjadi. Balik lagi ke saat ini. Di kantor polisi, inspektur teringat akan Haiyan, kalau dia adalah wali Yongchul, yang pernah memintanya untuk melihat rekaman kecelakaan itu. Dia bertanya, "Di mana Haiyan?" Teman kerjanya menjawab, "Dia sedang cuti, mungkin sedang berlibur." Mendengar itu inspektur mengecek file di komputernya, dan benar saja ternyata Haiyan adalah adik dari tertuduh Yongchul. "Aku paham sekarang, sudah kuduga dia tak asing," ucap inspektur. Di gereja, setelah mendengar Dongju curhat, pastor kaget. "Orang itu bangun? Bagaimana dia bisa bangun?" Dongju bertanya, "Pastor pernah bilang kan, membunuh seseorang atau bunuh diri adalah dosa, karena mereka yang berdosa tidak layak menerima berkat, maka aku tidak bisa bertemu mereka. Mungkinkah pastor salah?" Pastor menjawab, "Tidak mungkin, itu mustahil." Lalu Dongju bertanya, "Bagaimana orang ini bisa bangun?" Karena pastor lama menjawab, Dongju bilang, "Kau tidak tahu kan pastor? Jika kau tidak tahu tolong katakan saja, percuma aku datang ke sini." Lalu Dongju pergi. Di rumah duka, Dongju masih kepikiran omongan almarhum. Tidak lama ada yang datang bertanya, "Benarkah ini pemakaman Yongchul?" Ia jawab Dongju. Saat mengisi nama pengunjung, Dongju akhirnya tahu, wanita itu Miyong. Miyong bertemu dengan Haiyan, ya mereka saling menyapa gitu. Di ruang sebelah, Miyong sedang minum. Dongju menghampirinya. "Oh iya, Miyong rekan kerja dan cukup dekat dengan almarhum." Miyong bilang, "Hidup seakan begitu sia-sia, dia sadar setelah 2 tahun koma. Kukira dia akan segera pulih, aku tak mengira dia meninggal." Begitu membuka matanya, hari itu, hari baik untuk adiknya. Dia bahkan memesan kalung emas berbentuk kura-kura, dan pulang kerja. Sangat bersemangat untuk bertemu adiknya. "Mungkin ini salahku, malam itu aku kerja lembur, mengirim SMS ke Yongchul, meminta foto STNK-nya, balasannya penuh salah ketik, seperti orang mabuk, dan aku bahkan tidak mengira bahwa dia sedang mengemudi. Seharusnya aku mengingatkannya untuk tidak mengemudi, maka kecelakaan itu tidak akan terjadi. Anak itu meninggal tragis, tapi Yongchul juga tidak beruntung." "Haiyan datang, kau banyak minum ya?" "Aku hanya sedang berduka," ucap Miyong. Haiyan mencoba menenangkannya. "Aku mohon jangan menangis, dia tidak layak mendapat semua air mata ini." Dari kejauhan, Dongju mendengar semua perkataan Haiyan. Di rumah, Paman Vincent bilang ke Kim, "Kini semua sudah berakhir. Apa gunanya membenci?"
hanya mempersulit hidup kita, mari kita lanjutkan hidup. Di kamar, Kim menelepon ayahnya, memberitahu kematian Yongchul. Dia sempat bilang menyesal dan dia rela mati demi membayar kesalahannya. Esok hari di Ildang Baek, Kim menunggu Dongju untuk mengantar bekerja. Kim bilang, situasi kemarin sangat sulit, aku ingin membuat lebih nyaman. Mereka pergi. Vincent yang melihatnya berkata, masa yang menyenangkan. Vincent melihat seseorang yang sedang memperhatikan mobil Kim. Vincent bertanya, kau mencari sewa murah untuk pekerjaan? Tidak, aku ayah Dongju. Mereka saling menegur sapa gitu. Vincent memperkenalkan diri kalau dia pemilik Ildang Baek, dan Kim adalah keponakannya. Ayah Dongju bertanya, kenapa Dongju berangkat dari sini? Vincent bingung mau menjawab apa. Mereka melanjutkan obrolannya di dalam. Kim memberinya minuman. Ayah Dongju bertanya, kenapa anak yang seharusnya belajar di Noryangjin berangkat dari sini? Setelah mendengar pertanyaan itu, untung saja Vincent langsung paham, kalau selama ini Dongju sedang membohongi ayahnya. Vincent menjawab, jadi Dongju sedang mempersiapkan ujian PNS. Ya pokoknya Vincent memberi penjelasan, agar ayahnya percaya, dan memberitahu, Dongju dan Kim baru saja menjalani hubungan, karena itu Dongju sering datang, dia hanya mampir menemui Kim pagi ini, masa muda sangat luar biasa, dari Noryangjin datang jauh-jauh ke sini. Ayah Dongju kaget, dan bertanya, sudah berapa lama mereka menjalani hubungan? Mungkin sudah sebulan. Sejak mereka mulai berkencan, ucap Vincent. Di depan rumah duka, Kim bertanya, apa yang kau pikirkan? Pemakamannya hari ini kan, semoga Haian merasa lebih baik. Apa kau baik-baik saja, tanya Dongju. Aku tidak yakin, jawab Kim. Acara pemakaman sudah selesai, Haian bilang, aku tidak tahu selama ini kau dapat diandalkan. Terima kasih ya, sama-sama, jawab Dongju, dan Dongju memberi rokok untuk almarhum. Kupikir kau bisa menaruh ini bersama abunya. Haian heran, dari mana kau tahu merek rokok yang dia sukai? Dia tidak pantas mendapatkan semua ini. Di tempat lain, di jalan ketua tim bertemu Sora, ya mereka saling menegur sapa. Sora bilang, hari ini aku sudah melihatmu, jadi aku akan pergi sekarang. Ketua tim menahannya, berterima kasih untuk sarung tangan bayinya, dan mengajak Sora minum kopi kapan-kapan. Sora menjawab, bagaimana kalau sekarang? Aku tahu kafe yang sangat bagus. Sora menarik ketua tim untuk pergi. Teman Sora datang, dan memanggilnya, tapi Sora mengabaikannya, dan pergi bersama ketua tim, padahal Sora yang menghubungi temannya, untuk makan siang bersama. Di tempat lain, Dongju memberi sapu tangan ke Myong. Dongju bertanya, apa kau masih ingat, percakapan kita tadi malam? Kau bilang masih berkomunikasi dengannya. Myong menjelaskan, sebenarnya bukan berkomunikasi. Yang aku dapatkan hanya sebuah foto. 1 jam setelah aku mendapatkan foto itu, aku mendengar tentang berita kecelakaannya. Saat Dongju melihat foto itu, dari kejauhan Haian melihatnya. Haian sepertinya mulai mencurigai gerak-gerik Dongju. Di rumah, Dongju teringat omongan Myong. Polisi bilang, mereka tidak bisa memakai foto itu sebagai bukti. Ponsel lamaku ada di rumah. Aku akan mencarinya setiba di rumah. Tidak lama Dongju mendapat pesan dari Kim. Apa kau suka kimchi jjim? Di rumah Vincent, mereka makan bersama. Flashback sebentar, sebelum pulang ayah Dongju, memberi kimchi jjim untuk Kim, dan bilang, jangan beritahu anak-anak hari ini aku datang, tolong rahasiakan ini dari mereka. Lanjut di meja makan, saat memakan kimchi jjim, Dongju bertanya, paman apa kau yang memasaknya? Rasanya persis masakan ayahku. Vincent menjawab, iya aku yang memasaknya. Ayahmu pasti memakai saus yang sama. Kim membantah, rasanya sangat berbeda dari yang biasa ku makan. Vincent menjawab, dulu aku menambahkan terlalu banyak gula, sama saja rasanya. Vincent bertanya, Dongju, apa kau sudah memberitahu ayahmu tentang hubunganmu dengan Kim? Aku yakin dia pasti akan senang sekali. Dongju keselak gitu mendengar pertanyaan Vincent. Kau baik-baik saja, minum ini, ucap Kim, dan bilang ke Vincent, jangan usil. Makan saja makananmu, itu masalah kami. Ada apa denganmu paman? Aku hanya memberi saran saja, ucap Vincent. Mereka melanjutkan makan. Di rumah, Dongju menelepon ayahnya, ya mereka saling ngobrol, padahal ayahnya berharap, Dongju memberitahu hubungannya dengan Kim. Setelah selesai teleponan, ayah Dongju berbicara pada foto almarhum Jungran, rupanya Dongju kita sedang jatuh cinta, tak heran dia tidak mau pulang, dia sibuk berkencan.
Aku kenal, pria kekasih Dongju, dia tinggi, tampan, dan yang utama berperilaku baik, pekerja keras, sopan, dan santun, pria yang baik untuk Dongju. Kini aku lega, dan tak terlalu khawatir, mungkin aku harus mengundangnya ke rumah. Di kamar, Dongju mendapat pesan dari Miyong, yang isinya foto STNK. Dongju meneleponnya. Dongju bertanya, tadi kau bilang, polisi tidak bisa menerima foto ini sebagai bukti. Miyong menjelaskan, bukan aku yang menyerahkan foto itu ke polisi, aku berikan kepada Haiyan. Saat itu dia baru lulus dari akademi polisi, jadi aku memberi foto itu untuk diajukannya sendiri. Namun polisi bilang kepadanya, foto itu tidak bisa dijadikan bukti. Meski berusaha, Haiyan juga tak mengerti. Aku terima keadaan itu karena polisi sudah menentukannya. Dongju berterima kasih atas informasinya itu. Setelah selesai menelepon, Dongju pergi keluar, bertemu dengan Vincent. Dongju bilang, Paman boleh aku meminjam kunci mobil sebentar. Paman meminjamkannya. Di mobil, Dongju sangat penasaran dengan foto STNK itu, dan mencoba mencocokkan posisi foto almarhum saat itu, dan yakin kalau posisi foto itu bukan di pengemudi, melainkan di sisi penumpang. Tidak lama Kim datang. Dongju, kamu sedang apa? Di taman, Dongju menjelaskan, di pemakaman sebenarnya aku bertemu rekan kerja Yongchul, sekitar 1 jam sebelum kecelakaan, dia menerima foto ini, dari sudut manapun memandangnya, seakan bukan di foto dari kursi pengemudi, jadi dia memberitahu Haiyan dan dia bilang, polisi tidak bisa memakainya sebagai bukti, ada sesuatu yang mengganjal di pikiranku, tapi masih belum pasti, jadi aku tidak memberitahumu, jadi karena itu sikapmu dingin, ucap Kim, besok aku akan memeriksanya, jangan terlalu memikirkannya. Esok hari di kantor polisi, inspektur berkata, Haiyan, mari kita bicara sebentar, bagaimana pemakaman kakakmu, kau tidak ingat, kau memberikan pernyataan saksi kepadaku, namun kenapa kau tidak memberitahu yang lain? Haiyan beralasan, aku ingin merahasiakannya, punya kakak pembunuh bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Tidak lama inspektur mendapat pesan dari Kim. Di depan kantor polisi mereka bertemu, Kim bertanya, pada saat kecelakaan, apa tidak ada orang lain di mobil Yongchul? Apa kamera dashboard merekam sesuatu? Inspektur menjawab, tidak ada orang lain saat kejadian itu, truk itu tidak ada kamera dashboard, saat itu kartu memori dilepas karena insiden pencurian mobil, kami telah memverifikasi informasi itu. Permintaanmu memulihkan rekaman CCTV sudah diajukan, tak lama lagi pasti ada kabar, setelah mereka menghubungi kami, aku segera meneleponmu. Di depan tos serba, Haiyan memanggil Kim, mereka mengobrol, Kim bertanya, pernahkah kau melihat rekaman CCTV di hari kecelakaan itu? Ya pernah, atas keterangan saksi jawab Haiyan. Kim bertanya, apa kau melihat penumpang lain di dalam truk, atau melihat orang turun dari truk? Haiyan menjawab, tidak ada, karena dia tidak memanggil supir pengganti, hanya ada kakak dan Junho. Namun kenapa kau menanyakan itu? Aku mendapat firasat aneh, mungkin kakakmu bukan pelaku sebenarnya, ucap Kim, dan bertanya, bisakah kau membantuku? Bisakah aku melihat file kecelakaan itu? Kupikir mungkin ada petunjuk di sana. Kau bagian investigasi insiden lalu lintas, bisa melihatnya kan? Aku punya alasan sendiri, tapi jika ada pelaku sebenarnya masih berkeliaran, nama baik kakakmu juga harus dibersihkan. Haiyan menjawab, benar, jika kemungkinan itu ada, aku bisa membersihkan namanya, baiklah aku akan memeriksanya. Di jalan Haiyan melihat CCTV. Flashback ya, setelah tabrakan itu terjadi, Haiyan panik, saat melihat korban, dia teringat terpilih menyiapkan pidato perpisahan, sebagai siswa terbaik di akademi, bukan menolongnya, Haiyan malah mencari CCTV sekitar kecelakaan itu, ya pokoknya menyelamatkan dirinya sendirilah. Catatan CCTV itu berputar 360 derajat ya, sebelum terekam CCTV, Haiyan dengan sigap merubah posisi kakaknya, dipindahkan ke pengemudi, mencabut rem tangan, saat mau pergi, korban Junho meminta tolong, Haiyan tidak memperdulikannya, mobil juga bergerak karena jalan menurun, Haiyan mencoba menahan mobil itu, karena tidak kuat dilepas, dan mobil itu menghantam bangunan yang sedang direnovasi. Haiyan mengambil rekaman dashboard mobil, lalu pergi meninggalkan mereka. Tidak lama, ambulan dan polisi datang, membawa korban kecelakaan. Haiyan melihat dari kejauhan. Flashback ya, saat Haiyan menghapus rekaman CCTV.
Saat itu hari pertama, dia baru pindah tugas ke divisi insiden lalu lintas. Haian mencari file insiden Junho Pasar Bongsu, lalu menghapus permanen rekaman itu, wajahnya terlihat senang. Kembali ke saat ini, di depan pintu rumah Haian, Dongju teringat omongan Miyong. Dongju mengetuk pintu, Haian tidak di rumah. Dongju meneleponnya, Haian sengaja tidak mengangkatnya. Tidak lama Haian mendapat tugas untuk memeriksa CCTV kecelakaan di depan gereja. Di gereja, Haian melakukan tugas mengecek CCTV, hingga malam tiba, Haian telah memeriksa semua rekaman CCTV itu. Ketika mau pergi, Haian melihat Dongju menuju ke gereja. Dongju datang menemui pastor. Pastor berpikir Dongju tidak akan datang setelah kejadian itu. Dongju bertanya, dia bangun, dia juga meminta bantuanku, dia memintaku menyampaikan pesan, namun semua itu tidak penting. Di tempat lain, Kim teringat obrolannya dengan inspektur. Ternyata selama ini inspektur tidak pernah menerima foto STNK itu. Kim mulai curiga Haian menyembunyikan sesuatu. Lanjut di gereja, Dongju menduga Yongchul bukan pelaku sebenarnya. Kurasa hari itu Yongchul duduk di kursi penumpang, bukan kursi pengemudi. Namun tidak ada rekaman dashboard atau rekaman CCTV. Kurasa pelakunya orang yang kukenal. Aku akan memberitahumu jika sudah yakin. Haian ternyata mengikuti Dongju dan mendengar percakapan mereka. Di tempat lain, Kim mendapat telepon dari inspektur, lalu pergi menemuinya. Di pinggir sungai, Haian sedang minum, teringat ibunya, flashback sebentar, bersama ibu sedang memakan buah, sembari mengobrol cita-cita Haian mau menjadi polisi, tidur di pangkuan ibunya, tiba-tiba ayahnya datang dengan kondisi mabuk, ayah dan ibunya ribut masalah internal keluarga. Ayahnya mencekik ibunya hingga tewas. Haian melihat ibunya terbunuh. Haian mengambil pisau untuk menjaga diri, karena ketakutan pisau itu dia lepas. Ayahnya akan membunuhnya, dan bunuh diri. Untung kakaknya datang, mencoba menghentikannya. Tangan kakaknya terkena pisau, yaitu yang menyebabkan kakaknya membunuh ayahnya. Balik lagi, Haian masih minum, entah sembari memikirkan apa. Di kantor polisi, inspektur memberitahu Kim, setelah mengamati rekaman itu, menemukan sesuatu yang aneh. Kim melihat rekaman itu. Di perumahan Ildang Baek, Haian memegang kepalanya, terlalu banyak minum. Tidak lama Dongju datang melihat Haian, mereka saling menyapa. Dongju bertanya, kau mabuk? Tadi aku menelepon, ada yang ingin aku tanyakan, boleh aku yang bertanya dulu, ucap Haian. Dari mana kau tahu merek rokok kegemaran kakakku? Katakan saja, bukankah aku cukup dekat denganmu untuk mengetahuinya? Sembari memojokkan Dongju, aku akan percaya apapun yang kau katakan. Dongju semakin terpojok, semua yang kau katakan baik untukku, kau bisa memberitahuku. Dongju ketakutan dan menjawab, aku bertemu kakakmu. Di jalan, Kim mencoba menelepon Dongju, tapi tidak diangkat. Balik ke Dongju, setelah mendengar itu, sifat psikopat Haian muncul, tiba-tiba mencekik Dongju. Dengan kuatnya Haian mencekik Dongju. Dongju terlihat tidak kuat menahan cekikan itu, dan drama Korea My Help You episode 14 pun berakhir. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman. Support channel Maspur Project dengan meninggalkan jejak like, subscribe, share dan komentarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.